Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Zero Story. Kali ini aku mau membawakan kisah apa ya? Aku ingin membawakan kisah ini sebuah movie ya, sebuah film yang aku tonton minggu lalu. Dan aku dengan aku pikir aku pantas membawakan ini guys, karena ini merupakan suatu apa ya, hal yang positif yang mungkin teman-teman yang lagi putus asa dengan pasangannya atau yang lagi ragu dengan pasangannya ini boleh mencontoh dari film apa My Oxford. Ya, ini bikin banjir air mata guys, sumpah. Aku aja nonton ini nangis. Oke, sebelum aku bawain story-nya, aku mau review film ya. Ini bagus banget, cocok untuk kalian yang suka banget film romance ya kayak aku, cocok. Kembali nonton ini ya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk apa? Untuk supportnya sih, like, share, komen, dan subscribe tentunya. Oke, kita akan mulai. Apa yang Anda lakukan jika Anda harus memilih antara karir atau cinta? Nih ya, cewek-cewek yang lagi ini apa ya? Lagi ranum-ranumnya, lagi remaja-remajanya yang baru kerja, antara karir atau pernikahan, nah ya, atau cinta. Inilah yang dihadapi oleh Anna. Anna ini adalah Sofia Carson dalam film terbaru Netflix My Oxford Year yang sudah bisa disaksikan sejak 1 Agustus 2025 ya, masih tahun 2025. Diadaptasi dari novel berjudul serupa karya Julia Whelan. Film berdurasi 112 menit ini mengikuti kisah Anna lulusan Cornell University yang rela menunda karir cemerlangnya di Goldman Sachs demi mengejar passion mempelajari puisi di Universitas Oxford. Siapa sih yang nggak mau di sana ya? Aku juga mau sih. Tapi ya aku mungkin karirku di sini ya, content creator. Oke, lanjut. My Oxford Year sukses membuat banyak penonton meneteskan air mata. Dengan akhir ceritanya yang penuh emosi, semua ini bermula ketika Anna bertemu dengan siapa? Dengan Jamie guys ya. Dosen puisi di Oxford yang awalnya membuatnya kesal karena tanpa sengaja membasahi Anna dengan cipratan air. Yang aku tonton tuh jadi si Jamie ini bawa mobilnya gitu ya, mobil klasik dia. Terus si Anna kena lagi di jalan gitu, dia kena cipratan. Itu dia ngerasa marah banget sama si Jamie ini guys, kesal gitu. Dan ternyata dia nggak tahu itu si Jamie ya, tapi ketemu di sebuah toko ya, restoran gitu, nggak toko sih, iya toko-toko makanan gitu ya. Akhirnya dia, oh kamu yang cipratin aku, pas tahu itu mobil punya si Jamie ini guys. Oke, dari insiden sepele itu guys, hubungan mereka tumbuh dengan menjadi cinta yang mendalam. Oh lala, jadi jatuh cinta. Jadi cinta pandangan pertama yang menyebalkan. Bisa gitu ya. Namun siapa sangka kisah manis tersebut berakhir dengan apa? Dengan kenyataan pahit. Kenapa tuh? Menjelang masa studi usai, Anna dihadapkan pada dilema antara kembali ke Amerika untuk pekerjaan mapan atau tetap tinggal bersama Jamie ya di Oxford. Cinta akhirnya membuat Anna mantap memilih Jamie dan rela menolak tawaran kerja impiannya. Bayangin, dia udah planning ya, aku bakal kuliah di Oxford, aku kerja di sini, ternyata dia ketemu dengan cowok yang dia cintai, dia melepaskan semuanya ya, impiannya dilepaskan karena dia mencintai seorang pria. Oh, Masya Allah ya, keren pengorbanan ya, si cewek ini berkorban. Oke, ironisnya nih guys, tunggu aku ambilin dulu guys, soalnya suka kelewatan ya. Ya, ironisnya keputusan Anna tidak serta-merta membawa
kebahagiaan di dalam hidupnya. Jamie ternyata menyembunyikan fakta bahwa dirinya mengidap kanker, guys. Jadi si Jamie ini ternyata sakit kanker, penyakit yang juga diderita oleh kakaknya ini. Jadi kakaknya ini udah meninggal, jadi sampai merenggut nyawa si kakaknya ini. Malang ya, Ana ya. Jamie sengaja menutupi kondisinya karena tak ingin Ana terbebani. Ketika rahasia tersebut terbongkar, guys, ya, Ana justru memilih tetap bertahan di sisinya, meski Jamie terus memintanya pulang ke Amerika dan menjalani hidup yang normal. Ending film ini pun jadi puncak yang membuat hati penonton hancur. Aku pun sama ya guys. Alamiah kakak Jamie di perpustakaan. Tempat awal mereka jatuh cinta. Aduh, perpustakaan. Teman aku, dia gak dulu aku suka di perpustakaan. Udah deh Nia, please topik. Maria tak akan menyesali keputusannya mendampingi Jamie hingga akhir. Kan ya. Malam terakhir mereka habiskan bersama hingga keesokan paginya, guys. Ana mendapati Jamie tak sadarkan diri akibat pneumonia yang memperburuk kondisi itu ya. Sang ayah akhirnya merelakan anaknya Jamie pergi dengan damai ya. Berbeda dengan sikapnya dan berusaha mati-matian mempertahankan nyawa anak pertama dulu. Jadi dulu tuh ayahnya tuh benar-benar mempertahankan tuh udah ikhlas lah ya. Oke, karena dia menghargai keputusan anaknya. Karena kakaknya udah meninggal yang gede, dia adiknya pengen nggak mau di rumah sakit gitu guys ya. Kalau orang kita udah sakit parah kan ada dua pilihan antara dirawat secara maksimal di rumah sakit atau ingin hidup normal di tengah-tengah keluarga, meninggal di pelukan keluarga. Nah, si Jamie ini pengennya nggak mau di rumah sakit karena dia nggak ngerasain kebahagiaan guys. Selalu dengan obat suntikan kayak gitu ya. Jadi ini keren banget guys ya. Ayahnya sangat menghargai. Tadinya keras ya harus ini nih. Oke. Di saat-saat terakhir ini, Jamie Anna sempat berandai-andai guys. Berandai-andai untuk pergi berkeliling Eropa bersama. Nah, dalam montase yang menyayat hati penonton diperlihatkan momen seolah mereka benar-benar menjalani liburan impian itu ya. Namun di ujung montase, Jamie perlahan menghilang, meninggalkan Anna seorang diri di pantai. Seolah menggambarkan bahwa Jamie benar-benar telah pergi. Bagian ini tak hanya menggambarkan kepergian Jamie guys ya, tapi juga perubahan besar dalam hidup Anna. Dia tetap menempuh perjalanan ke Eropa seorang diri, menapaki tempat-tempat yang pernah ia impikan bersama Jamie ya. Lalu jadi penutup, Anna kembali ke ruang kelas sebagai pengajarnya ganti si Jamie yang udah kasihnya meninggal ya. Ia bakal mulai kelas dan menawarkan kue Victoria sama seperti saat Jamie menyambutnya dulu. Jadi dulu kan awal muasal mereka ketemu jadi kelas ya. Itu si Jamie-nya nawarin kue. Semua murid itu rebutan mau makan kue itu guys gitu ya. Nama kita murid baru ya, kan pengen ya nyobain kue. Nah si anak ini yang bersikeras nih guys. Si anak ini gak mau makan itu kue karena dia marah sama si dosen ini, si Jamie ini, karena dia kan udah nyipratin bajunya sampai basah kan. Dia aku gak mau makan itu. Terus Jamie ini banyak akal, dia bilang jadi si Jamie ini adalah dosen pengganti dosen impiannya Anna. Jadi ada salah satu salah satu kenapa dia pengen masuk Oxford tuh dia menggemari seorang dosen wanita yang ternyata dia nggak bisa ngajar di kelasnya si Anna, digantikan oleh si Jamie ini guys ya. Dia jadi kecewa, aduh ya aku nggak dapet deh. Kadang kita gitu ya sama dosen, kita kan favorit sama siapa gitu, bener gak sih, lebih semangat belajar. Ternyata si Jamie ini lah yang gantiin, yang nyipratin, kesel gak gitu kan. Akhirnya Jamie ini banyak akal, dia bilang
Oh, kamu tahu nggak? Kamu telah menghina Universitas Oxford ini karena dengan kamu tidak mau menolak tawaran kue dari saya. Ini buatan dosen favorit kamu. Dibilang gitu kan. Oh, langsung dia, tunggu, sini kuenya, sini, aku makan, kata dia gitu. Aku makan kuenya, sini. Enggak usah, katanya kamu nggak mau. Enggak, sini aku makan. Om, lucu ya. Gitu, ya. Kadang wanita perlu digituin ya, kadang gengsi-gengsi gitu, cowoknya hebat. Oke, pokoknya ini kisah yang sangat menginspirasi teman-teman ya. Sekarang aku mau bahas tentang gimana sih cara menjadi pendamping terbaik ketika pasangan sakit. Contoh anak ini adalah contoh yang positif banget yang harus kalian tiru. Ketika pasangan kalian sakit, pacar, suami, istri, kalian harus setia guys, harus tetap walaupun kalian misalnya sibuk kerja atau sekolah atau kuliah, kan harus tetap fokus dengan kesehatan pasangan kalian. Kenapa? Itu pahalanya gede juga, satu pahala. Kedua, hey, pasangan kita hidupnya gak lama, terus kita mau ngapain? Kita mau cuek aja, kita jangan gitu guys. Kita harus apa ya, memiliki empati kepada pasangan, bukan hanya saat senang-senang, saat susah. Ya, itu aku ceritain pengalaman aku tidak semulus kalau Ana sama Jamie kan saling mencintai dan mulus ya, dipisahkan oleh maut. Kalau aku nanti aku cerita, oke? Oke, cara menjadi pendamping terbaik yaitu jaga komunikasi tentunya ya. Kedua adalah kurangi drama nih. Kalian yang cewek-cewek suka drama. Aduh aku sakit, aku mau ini. Aduh kok nggak malam mingguan. Kalian jangan pernah menuntut ini baru menuntut pasangan kalian untuk mengikuti apa mau kalian gitu. Apalagi sekarang demam banget cewek tok-tok ya. Semua serba harus branded, semua serba makan harus di kafe yang mahal, di restoran mahal. Ya kalian nggak gitu juga, lihat aku dong, aku juga masak kayak di dapur, aku menghemat finansialku, gimana aku bisa melanjutkan apa ya, menjalani hidup dengan baik, menghemat, menabung ya, tidak memfoya-foyakan uang dari yang kita dapat, kita foya-foya, jangan, kita harus hemat kayak gitu guys ya. Oke, kurangi drama tadi. Jadi kalau ada masalah kan jangan berantem, kalian tenangin diri dulu. Terus fokus pada masalahnya, jangan kesana kesini melebar kesana sini ya. Oke, dampingi saat menjalani pengobatan, didampingi ya guys. Jangan kalian pacar kalian misalnya sakit parah, kalian malah pergi ninggalin ya. Kalian katanya cinta, tapi kok ninggalin ya. Oke, selalu berpikiran positif dan menenangkan ya. Nih aku mau bahas tentang aku jarang sih, aku pernah cerita nggak sih kalau aku dulu pernah punya, ya aku bilang, aku nggak sebut namanya, dia adalah mantan kekasih aku guys ya. Jadi aku menjadi single parent 7 tahun, lumayan lama ya. Aku akan mencerita kisahku sendiri kepada kalian. Jadi ketika usiaku aku single parent di usia yang sangat muda teman-teman. Jadi ketika usiaku 20 berapa ya? 25 lah, 25, 27 aku sudah single parent guys. Aku membesarkan Zia seorang diri. Okay. Aku bahas yang mantanku dulu ya. Jadi selama single parent aku 7 tahun itu aku tidak mau menjalin relationship dengan pria Indonesia. Saat itu aku trauma karena aku gagal force dengan suamiku yang pertama itu orang Indonesia ya. Aku nggak mau, jadi aku nggak mau nikah, aku mau kerja aja, gedein anakku seorang diri, aku akan menjadi bapak dan ibu untuk anakku, dan aku bisa guys, aku bisa. Lalu di saat saya kelas 2 SD ya, masih kecil sekali. Nah, kenapa ya kalau kita membenci seseorang, kita akan mendapatkan apa yang kita benci, itu benar banget guys. Aku selalu menolak cowok-cowok yang aku bilang, aku selalu jadi selama 7 tahun itu aku sering menjalin hubungan untuk sekedar fun guys, jadi aku nggak mau terlalu serius. Itu dengan orang-orang ekspat, jadi orang asing. Aku lebih suka LDR-an gitu.
chit-chat kayak gitu. Aku nggak terlalu suka intens. Tapi ketika misalnya pacar aku pengen serius mau nikah, akunya nggak mau guys gitu karena aku trauma ya dengan pernikahan. Pernikahan bagiku adalah sesuatu yang sangat menyakitkan dan merusak impianku guys. Jadi aku kebalikan dari Ana ya. Aku sangat membenci pria saat itu. Oke, lanjut setelah aku bertemu dengan sosok pria yang aku lihat dia cukup lumayan tampan ya, ukurannya itu lumayan cukup tinggi, berbadan tinggi, handsome, manis ya, good attitude, smart, aku lihat dia pintar, dan dia sangat menjaga aku gitu guys. Jadi yang bikin aku respect itu awalnya tuh, iya namanya cowok ya lagi naksir-naksirnya kan, dia langsung kayak menyatakan perasaannya sama aku, dia naksir kayak ini perempuan, aku masih muda banget ya, badanku nggak segemuk sekarang, aku dulu tuh kurus langsing banget. eh oke, di saat aku susah didapetin sama nggak semudah aku yes sama dia, jadi dia perlu tantangan sehingga aku akhirnya mau jadi pacar dia guys saat itu. eh Terus pacaran lah kita ya, pacaran ini namanya orang lagi bucin ya. Sebenarnya lebih bucin dia sih, aku sih biasa aja sebenarnya. Nah, adalah aku memiliki musibah teman-teman di saat aku baru baru banget pacaran sama dia. eh aku bosan ya, karena dia tiap hari tuh bawa roti, 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 roti. Kadang kok gak ada yang lain gitu nih, cowok roti, terus aku nggak awal namanya cowok ya boros, awal-awal kan nunjukin gitu ya. Oke, terus ada sesuatu apa ya? Ya, akhirnya aku mengalami musibah guys. Aku jatuh di kamar mandi. Jadi aku mengalami gegar otak, amnesia. Jadi lupa ingatan, seluruh ingatanku lupa. Aku nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong. Dan aku juga nggak, aku lupa dia pacar aku. Aku kira dia dokter ya. Kamu siapa? Eh, Kira aku dia dokter. Aku bilang dokter kok ganteng banget. Enggak, ini mas, bukan dokter. Ini mas, pacar kamu. Oh ya, kapan aku lihat aja, aku nggak ingat guys, dari sama saya aku nggak ingat sama dia. Pas aku tidak secantik ini, tidak sempurna ini guys. Dulu aku sangat merasakan cacat ya, aku ngerasa kayak apa ya, aku nggak bisa ngomong, jadi kalau ngomong gitu nggak ada suaranya, aku nggak bisa jalan. Yang bikin aku sakit hati itu dianggap sesuatu lelucon untuk keluarga aku guys. Koko besar lo anggap aku tuh udah gila. uh, Sesuatu lucu lah, dianggapnya aku tuh apa gitu. Aku dalam hatiku, kita jangan pernah menganggap lucuan seorang yang sakit parah ya guys. Itu akan ketika kalian ngalamin apa yang aku alamin, kalian ngerasain rasanya butuhnya support, dukungan ya dari keluarga, dari sahabat. Dan di saat kondisi aku seperti itu guys, aku jadi tahu mana cinta sejati aku, mana yang tadinya sahabat jadi musuh aku, yang tadinya pacar jadi enemy aku. Jadi ketika aku dalam keadaan tidak baik-baik saja, itu mereka semua mengeluarkan taringnya, jadi menjelma menjadi monster ya. Di situ aku tidak seberuntung Ana ya. Jadi aku sempat dibilang, aduh mas malu nih bawa kamu udah cacat ya. Aku bilang, oh ya udah, akhirnya aku leave, aku gak mau. Aku wanita yang punya prinsip ketika oke, lagian aku juga lagi sakit ya, aku nggak ingat siapa dia. Aku mau fokus sama kesehatanku sendiri karena saat itu aku nggak ada yang nolong aku guys. Aku benar-benar berdua sama anak aku di kontrakan kecil, bayangin. Dan aku harus berobat itu 2 minggu sekali. Aku berobat di dokter Saraf, dokter Edison, uh, di rumah sakit BMC saat itu ya. Dia vonis aku usiaku nggak akan lama karena katanya kalau
seorang yang jatuh di kamar mandi itu nggak pernah lama, tapi gila aku masih bisa berkarya sampai detik ini. Makanya aku nggak kerja kayak kerja-kerja orang ya, harus ke Jakarta kayak dulu lagi, aku nggak bisa. Jadi aku makanya pekerjaanku aku ambil di rumah, aku jadi seorang konten kreator. Ini tidak memerlukan eh, mengeluarkan apa ya, tidak bikin. Karena aku nggak boleh lingkupan yang toxic guys. Aku tuh nggak boleh. Jadi lingkungan aku tuh kalau aku toksik, aku ikut-ikutan gitu. Aku nggak bisa kontrol di situ. Jadi perubahan mental aku tuh 360 derajat dari yang pemalu, pendiam tuh jadi ekspresif, berani ya. Seperti itu. Jadi eh akhirnya aku mempelajari sifat pria guys. Tidak semua pria itu tulus ya. Aku ngalamin kegagalan-kegagalan. Di situ membuat aku makin dewasa. Oke. Di situ aku mulai menjadi diriku, aku nggak oh ya, bagaimana aku bisa sembuh dari penyakitku? Akhirnya aku bakal seperti Jamie ya, aku akan kalau Jamie ada anak ya, aku nggak ide, aku nggak punya kekasih pergi gitu guys, aku nggak punya. Saat itu aku sedih banget. Pas ingatanku kembali, dokter sarafku chat aku kan, "Hai, kapan balik ke check up?" gitu ya. Aku nggak ada duit teman-teman, aku bingung. Eee, Obatku itu mahal banget guys, sekali aku check up menghabiskan uang tuh 1 atau 2 digit guys, aku harus tebus obat, aku harus minum obat itu. Itu sempat membuat aku stres banget, aku harus minum obat itu untuk biar aku sehat guys. Terus, eee, mau ke kamar mandi aja nggak bisa guys, jadi Zella aja yang masih kecil itu ngerawat aku seorang diri, bayangin ngerawat aku, nyuapin aku di berangkat sekolah, dikunci aku sempat kayak, pecahin gelas, apapun nih, aku keluarin emosi aku guys, aku nggak bisa apa-apa. Karena aku pengen ngomong aja aku nulis gitu, jadi aku masih bisa bergerak, aku nulis, aku ingin itu gitu ya. Aku bilang ke dokterku, I don't have money, doctor. I think I will stop to, aku akan stop untuk apa ya, aku buang semua obat dari dokter aku. Aku berdoa sama Allah, aku ya Allah berikan aku kesempatan kedua, aku akan menjadi versi terbaik dari diriku, aku akan melupakan masa laluku yang menyakitkan, aku akan melupakan mereka yang menyakitiku, entah itu keluarga besarku atau saudara-saudaraku atau sahabat-sahabatku, aku akan melupakan mereka yang telah menjahatiku, dan aku akan memulai semua dari lembaran baru. Jadi aku nganggap aku udah nggak punya siapa-siapa gitu guys. Jadi biar aku bisa sukses, aku harus membuang semua emosiku, semua dendamku aku harus buang dulu guys. Seperti itu. Kalau kita udah jatuh dari nol, kita harus buang semua rasa luka kita buang guys. Jadilah manusia yang positif aja udah. Aku mulai uh, berlatih jalan guys. Aku latih jalan. Doa di malam hari, aku minta kesembuhan. Sampai nangis-nangis ya Tuhan, aku seorang diri. Kalau seorang diri nggak punya anak itu masih enak ya guys, masih bawa badan doang. Ini aku punya anak sendiri dan anakku tuh dia suka step, suka kejang. Dan biaya berobatnya tuh nggak murah guys, anak kejang tuh nggak murah. Udah akhirnya aku belajar jalan, alhamdulillah mukjizat ya, aku bisa jalan, aku latih lidahku kan agak keluar, aku latih atau terus aku jemur matahari, aku terapi ya. Alhamdulillah aku sembuh ya, dalam beberapa bulan aku mulai lancar. Oke, pertanyaan deh. Siapa bilang aku hidupnya enak guys? Aku susah banget teman-teman. Eh, Sebenarnya aku nggak harus susah ya, tapi aku dimiskinkan, ngerti nggak sih? Apa yang menjadi hak aku tuh aku nggak dapet teman-teman, ngerti nggak? Jadi aku dimiskinkan oleh, aku nggak sebutin oleh siapa, tapi aku seperti dibuang guys. Aku seperti ditelantarkan gitu. Oleh orang-orang yang aku sayangi saat itu aku benci sekali. Tapi aku udah aku sudah berbuat baik sama mereka, tapi sudah kalau aku dimiskinkan ya udah aku bisa cari uang sendiri ya. Karena aku sudah menjadi seorang ibu. Akhirnya uh, aku sempat makan
cuma makan semangkuk mie itu bagi 2, nggak bagi sih, aku sedikit, anakku lebih banyak karena lagi masa pertumbuhan ya guys ya. Nak makanlah, mau apa mau apa. Nah, aku mulai apply lowongan kerja. Oh, ada lowongan nih. Jadi seorang apa ya, terapis di salah satu mall ternama ya. Sebenarnya basic aku tuh guru kecantikan kulit, tapi kayak udah aku mau jadi terapis nggak apa-apa, aku ada ilmu untuk facial treatment ya. Akhirnya uh, ongkos ya nih, aku mikir, aduh cari ongkos di mana ya? Aku jual guys, semua aset di kontraknya aku jual. Kulkas 2 aku jual, CD semua aku jual untuk aku bisa melamar kerja karena perlu transport ya guys. Diterimalah aku, alhamdulillah terima. Anakku tetap sekolah, jadi anakku tidak pernah tahu kesulitan aku guys. Jadi ibaratnya anakku makan ayam, aku makan indomie kayak gitu. Makanya dulu badanku kurus banget guys, kayak gitu. Nah, sudah di situ aku mulai bangkit, aku berpikir, oke, apa ya yang bikin mereka selalu zolim. Jadi gini guys, sebenarnya satu kelemahan aku adalah aku terlalu baik kepada orang yang aku selalu anggap eh, yang selalu aku kenal, aku selalu baik guys. Kelemahan aku adalah aku terlalu baik, aku terlalu open, terlalu memanjakan mereka gitu ya. Jadi mereka seenaknya ya sama aku. Jadi kita nggak boleh teman-teman terlalu baik juga. Jadi harus sesuai aja porsinya. Karena kadang kita jadi disepelekan ya teman-teman. Nah itulah aku belajar dari kehidupan bahwa kita harus tegas, harus punya apa ya, harus punya sikap lah. Karena tapi nggak apa-apa ya, itu pahala buat kalian juga kalau kalian karakter seperti itu. Tapi hati-hati. Akhirnya ya udah, aku membuktikan bahwa aku bisa. Udah bisa. Ya seperti itu teman-teman. Kisah aku tidak seberuntung Jamie ya. Doain aku sehat terus. Kadang aku juga bisa kambuh. Aku kadang kalau lagi kambuh nih, udah aku nggak bisa jalan, jadi kakiku lemas. Kadang aku lupa kalau kambuh tuh kadang amnesia, aku mati, aku nggak ingat. Padahal kadang kenapa aku berkarya di rumah teman-teman, aku kadang keluar aku nggak bisa sendirian, aku harus dijagain sama keluarga aku karena aku nggak pernah tahu jalan. Jadi aku misalnya aku pergi ke berapa kilo aja, aku nggak tahu pulangnya gitu guys. Jadi nggak kembali, ingatan tuh nggak terlalu kembali 100% ya. Mungkin sampai saudara aku manggil nama aku, Nia, aku, kamu siapa, aku bilang gitu. Ya gitu guys, namanya geger otak ya. Harusnya ya kan dokter bilang kalau kamu belum bisa sembuh juga, belum ingat, kamu harus dioperasi. Tapi aku nggak mau dioperasi kepala aku guys. Jadi di situ ada di belakang aku tuh ada kayak benjolan bekas benturan ya, benturan keras. Jadi kadang kalau aku terlalu pusing, terlalu apa banyak pikiran, itu aku selalu kumat guys. Jadi aku nggak boleh terlalu, jadi harus kondisinya, jadi nggak boleh terlalu happy juga, jangan terlalu sedih, nggak boleh. Jadi aku harus jaga mood aku stabil gitu, ngerti ya. Makanya keluarga aku tuh selalu jaga aku tetap apa ya, anak-anakku tuh nggak pernah mau bikin aku pusing. Jadi tahu mamanya. Ya seperti itu lah ya, aku jadi konten kreator guys ya. Mohon maaf kalau aku nggak bisa bales chat kalian ya, karena aku juga ya aku nggak punya, belum punya yang admin gitu, aku nggak ada. Itu banyak banget. Seperti itu kisahku teman-teman ya. Jadi jangan pernah percaya sama siapapun kecuali dia memang pantas untuk dipercayai atau sudah lulus screening ya. Oke, demikian Nia Siro pamit, nantikan story aku selanjutnya. Oke, dengan kisah-kisah yang mengharukan ya. Oke, azan guys, aku udah dulu ya. Selamat sholat isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.